innaka antal alimul hakim. Seluruh warga perumahan Senopati sama-sama berhak mendapatkan salbut dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para alim, ulama, para guru, para ustadz, para kiai. Wabil khusus ahinal kiram Bapak Supri, ahinal kiram, ada Ceng Ajis, ada orang tua kita, bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus pemimpin wilayah umarok kita, RT RW yang hadir maupun tidak, yang enggak hadir ya mudah-mudahan di rumah, dan insyaallah mudah-mudahan diringankan kakinya untuk selalu datang ke majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir umarok kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah untuk selalu berbuat kebaikan. Wabil khusus kita selalu merasa fakir ilmu, kita selalu menganggap diri kita kurang ilmu, yang mana insyaallah kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu yang nanti kita dapatkan minimal kita bisa mempraktekkan untuk diri sendiri dan keluarga, dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga wasilah menuntut ilmu kita sama-sama berhak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barang siapa yang menuntut ilmu, ini karomiknya belum dimatiin, malaikat masih mendoakan kita semuanya. Jadi kan kalau setelah kita selesai dari majelis ilmu ini, kalau sarapannya belum habis, malaikat masih mendoakan kita semuanya. Insyaallah setelah kita pulang dari majelis ilmu ini, selesai semua, beres acara, dari kita membaca zikir ratibul hadat, membacakan kisah maulid, dan kita sama-sama belajar menuntut ilmu, insyaallah selesai semua pulangnya, Allah angkat semua dosa-dosa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pulangnya lagi insyaallah setelah selesai semua kita menuntut ilmu, kita enggak usah capek-capek sholat sunnah, yang mana kita pulangnya mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Enak. Tapi susah menuntut ilmu, dikasih waktu pagi ngantuk, dikasih waktu siang kepanasan, dikasih waktu malam repot gitu. Makanya pahalanya Allah dan baginda Rasul siapkan pahala yang begitu gede, karena nanti tahu umatnya baginda Rasul suatu saat nanti di akhir zaman kelak umat-umatku untuk menuntut ilmu itu akan malas, sehingga nanti orang yang tak mau menuntut ilmu itu akan berguru fa imamuhush syaitan, akan berguru dengan setan. Contoh, kita nggak bisa sholat, kita browsing pakai Google, itu berarti nazabnya nazab Google, nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada sanad keilmuannya, nggak ada gurunya yang mengajarkan. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa pergi haji, kita bisa menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya, yaitu salah satunya dituntut untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardhu ain buat diri pribadi, bukan fardu kifayah.
Kalau fardu kifayah, ada orang meninggal kita nggak takziah, sudah ada yang takziah, sudah gugur kewajiban kita. Tapi sama saja dengan sholat, kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan menuntut ilmu, kita berarti dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berdosa. Jadi ada waktu nih Pak, ada waktu nganggur di rumah, nganggur nih Mas, saya bolak-balik ngomong nganggur di rumah daripada di rumah. Ya wajar kalau habis subuh mah ngantuk, semuanya ngantuk pasti. Kita sempetin datang ke majelis ilmu, buru-buru datang, niatin menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari ini saya pulang dapat ilmu. Mau ngaji tidur di pojokan nggak masalah, karena nanti yang bersaksi bukan mulut kita, tapi nanti yang bersaksi kalau tangan kita nggak bisa ngomong, kaki kita nggak bisa ngomong, suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pantat kita yang duduk nanti bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantat kita ngomong kalau dulu semasa hidupnya di dunia dia selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah rajin ditanamkan istiqomah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka Al-Qur'annya, melanjutkan simaan 1 bulan yang lalu. 2 minggu kan 1 bulan berarti. Bukan 2 minggu kitab, 2 minggu simaan. Kemarin terakhir surat Al-Fil. Lupa buka aja YouTube-nya Pak DKM Ar-Rahman biar ditonton. Nah, kemarin sebulan yang lalu kita sama-sama belajar simaan, belajar membaca Al-Quran surat Al-Fil. Pada pagi hari ini yang mulia ini insyaallah kita sama-sama belajar surat Al-Humazah. Al-Humazah atau waidul likulli humazatil lumazah. Barangkali misalnya yang sudah pintar, ya alhamdulillah pintar. Namun mudah-mudahan kita bisa nerapkan dimanapun kita berada. Kita sudah mengerti surat Al-Humazah atau surat-surat sebelum yang kita sama-sama pelajari, insyaallah mudah-mudahan nanti kedepannya kita jauh ataupun sedikit untuk melakukan kesalahan dalam membaca surat-surat yang telah kita pelajari. Biasa nanti saya mulai, dilanjutkan seluruh jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat 1. Wailul dhammah, dan ketemu huruf lam bacaan idgham bila khuna, hurufnya lam dan ra. Wailul likulli humazatil lumazah, ada kasratan ketemu huruf lam lagi bacaan idgham bila hunnah. Ingat, jadi ada yang sering kita dengar saja ilmu tajwidnya, ayat pertama idgham bila hunnah. Jangan sampai sekali lagi kita sudah belajar sama-sama
yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Contoh, wailul likulli humazatil lumazah, linya harus pendek. Wailul likulli humazatil lumazah, gitu ya Pak, jelas. Disimak, saya ulangin lagi, linya jangan panjang. Wailul likulli humazatil lumazah. Yuk. Wailul, ya ingat ayat kedua, alladzi jama'a malan wa'addadah. Ribet banget ya Ustadz, udah tua. Iya emang ribet Pak, kalau belajarnya sudah tua mah ribet. Apalagi zaman dulu mah kita belajarnya turutan, hafalan, hampir hafalan, nggak ada istilahnya pendidikan ikro kiroati dulu, nggak ada. Jangankan bapak-bapak yang sudah sepuh, saya sendiri aja nggak nemuin, tapi saya belajar kiroati waktu itu, bukan ikro. Apalagi zaman dulu nggak ada kiroati, sekarang ada ikro, ada segala macam. Jadi memang kalau yang pendek ya kita berusaha pendek. Gimana Ustadz? Yang penting sudah belajar. Saya ngomong bolak-balik, yang penting sudah pernah belajar. Lidahnya susah untuk mengucap, pandang panjang pendeknya juga masih ngakalin susah. Yang penting secara hukum menuntut ilmunya sudah gugur. Beda kalau yang nggak belajar, asal baca salah-salah terus saja, nggak pernah dibetulin, ya salah. Makanya kalau mau belajar baca Al-Quran, kalau misalnya kita kurang yakin, mau datang ke rumah silakan Pak. Enggak suruh dibawa apa-apa, enggak. Ustadz ini saya mau ngelurusin bacaan Al-Humazah, kalau enggak di masjid minta waktu sebentar, saya udah bisa, udah bener belum? Saya simak, oh ya udah, ini tapi masih salah di sini, ini masih kepanjangan, ini ada gunnah, ini ada idham bila gunnah, ada penekanannya. Kalau misalnya bapak-bapak kurang yakin, pengen yakinin, pengen disimak saya, nggak apa-apa. Di sholat maghrib, di sholat isya nggak apa-apa saya simak. Ayat kedua, soalnya ini juga susah, ada jama'a malau. Ya, saya ulangin lagi, alladzi jama'a, hanya pendek ya Pak, alladzi jama'a malau wa'addadah. Yuk, alladzi, fathah dan ketemu wa, idgham bi gunnah, law wa'addadah. Ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Yahsab, enak, walaupun ada yang duluan, ada yang tinggalan, kan enak. Enaknya apa? Sama-sama kita masih diberi kesempatan, kenikmatan nuntut ilmu. Enak Wah. Saya dengerin kan ada anaknya, ada yang duluan, ada yang tasnya ditekan gitu, tapi enak nikmat kayak gini ngaji. Saya ulangi lagi ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu an, ayat keempat, kalla layumbadanna fil hutamah. Ayat kelima, wa ma adraka mal hutamah.
ayat ke-6, narullahil muqadah. Nah, ayat ke-7-nya, allati, bukan alladhi ya, allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali'u innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baca bareng-bareng sama saya, ayo. Dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebulan sekali yang enggak pernah buka Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, minimal kita dengan adanya simaan kita megang mushaf, Pak. Ini namanya mushaf. Yang di rumah kadang sibuk dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya. Yang namanya kitab suci kita, kelakuan kita, ucapan kita, terutama referensinya dari sini, Pak. Makanya kalau kita ada kesempatan ngaji simaan gini, kita sudah bisa megang mushaf Al-Qur'an. Kenapa sih harus megang Al-Qur'an? Ini kitab, Pak. Sampai mati kita dipertanggungjawabkan. Sampai mati kita dipertanggungjawabkan. Bahkan nanti salah satu malaikat ada di dalam kubur ditanyakan, kitabnya apa? Al-Qur'an. Makanya sayang, di rumah sudah sibuk dengan kesibukannya, dengan urusannya. Ya syukur-syukur alhamdulillah yang bisa istiqomah dawamin setiap ba'da maghrib. Kalau enggak setiap hari baca Al-Qur'an, tiap hari bisa membuka mushaf Al-Qur'an kita baca. Karena beda baca Al-Qur'an, misalnya saya baca kulhu tapi enggak megang, beda, Pak. Pahalanya pun beda. Kita buka baca Al-Qur'annya, kita pegang mushafnya, harus wudu, harus punya wudu, jangan kentut, harus suci. Kita pahalanya beda dengan kita membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf Al-Qur'an. Jadi mumpung sekali lagi mah kita cuma sebulan sekali, kalau kita belajar membaca Al-Qur'an, kita simaan, kita sama-sama, mudah-mudahan yang sudah benar ya biar tambah pintar, yang sudah lupa ataupun kadang terlena ya mudah-mudahan agar benar gitu. Ngomong-ngomong cepet banget tuh Ben ya, baru 8 ayat udah mau 6:30. Sebentar saja Pak, karena surat Al-Humazah atau Wailul likulli itu diturunkan di kota Makkah, termasuk golongan surat makiyah. Ingat
Al-Humazah atau Wailul Likulli itu tergolong surat Makkiyah atau diturunkan di kota Makkah. Tapi pada waktu itu peristiwanya turunnya surat Al-Humazah itu dalam keterangan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubanul, beliau menjelaskan bahwa surat Al-Humazah itu sesuai dengan apa isinya. Jadi pada waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahir, dari sebelum lahir sampai berjuangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dicela, Pak. Sama siapa? Sama Umayyah bin Khalaf. Itu salah satu budak Arab. Itu jegernya Arab, galak. Bahkan salah satu Bilal bin Rabah, sahabat kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun pernah diculik, di penjara masih Umayyah. Tapi pada waktu perang si Umayyah ini, memang Umayyah bin Khalaf itu lebih tua lahirnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasul 570 Masehi atau 571, ini Umayyah ini lahirnya itu 563 atau 64. Selisih kisaran 7 sampai 6 tahun. Disitulah setiap kali dakwah, jangankan dakwah baru lahir aja dicela, dicemooh, dihasut, difitnah, itu kerjaannya Umayyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Humazah, yang mana orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghasut, orang-orang yang sering membicarakan aib orang lain, orang-orang yang sering memfitnah, nah itu nanti orang-orang itu nerakanya pun dipisah, Pak. Pisah. Orang-orang medal segitu. Giliran hari akhir, hari pembangkitan, yang mana kita telanjang semua, itu orang-orang model begitu nanti melet, Pak. Mending kalau melet sekarang paling disangka orang gila. Ya, melet sekarang orang gila. Kalau nanti kebangkitan semuanya dibangunin dari alam barzah, bangun, dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau membawa amal ibadah mah enak, softnya paling depan, ngikut baginda Rasul. Kalau di dunia kerjaannya cuma mencelah, mencemooh, memfitnah, ngomongin orang, ibadah kagak pernah, itu orang itu nanti telanjang sambil melet, matanya kebuka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai, Pak. Ustadz mah bohong. Kalau pengen buktiin ya mati duluan, silakan. Tapi nanti bareng-bareng di sono, karena kebangkitan dibangunkannya semuanya nanti kelihatan. Tapi kan nggak kenal nanti. Oh itu Ceng Ajis, itu Pak Supri. Tapi kalau orang alim mah bareng nanti udah dipisah. Di belakangnya panji-panji Rasulullah, sedekah jalan, sholatnya jalan jamaah, sunnah-sunnahnya jalan, apa-apa jalan, niatin semua ibadah kita karena Allah, udah dipisah, enak. Cuma nanti takutnya makanya ini surat Al-Humazah bagi orang-orang yang mencela seperti itu. Bahkan matinya karena saking bencinya, saking keselnya Bilal bin Rabah. Tahu Pak Bilal bin Rabah? Tahu? Kalau sekarang mah Mbah Tito yang tukang adzan. Bilal bin Rabah di Senopati, Mbah Tito tukang adzan, itu Bilal bin Rabah.
Itu Bilal bin Rabah pada saat perang ya langsung penggal kepalanya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala putus itu kepalanya. Putus, nggak sobek, mendingan putus. Makanya itu orang yang sangat keji. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Humazah. Udah siang. Udah siang, yang penting pada intinya seperti itu sebagai motivasi kita. Jangan sampai kita selama hidup kalau yang masih senang sedikit-sedikit ngomongin gunjing orang atau mencela orang mah itu nggak bener, kerja kagak pernah bener, selalu dicela dikit-dikit, kalau banyak-banyakan gumoh dikit-dikit kita hilangkan. Lama-lama kita hilangkan dikit-dikit, yang tadinya suka ngomongin orang, fitnah, mencela, menggunjing. Gimana caranya? Ya sudah, kita mulai perlahan menutup diri. Menutup diri bukan kita nggak mau silaturahmi. Jumat kemarin saya sampaikan, yang menjadi penghalang kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah makhluk itu manusia, entah istri kita, entah anak kita, entah tetangga kiri kita yang nggak bisa membawa kita ke hal yang positif, hal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti orang-orang tersebut nanti bakalan apa? Ngejorok-jorok yang kita tidak sadari untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Udah siang, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mudah-mudahan sedikit itu manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.